Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integral Riemann dan konsep dasarnya. Yang pertama yaitu pengertian dari integral Riemann adalah pendekatan integral dengan membagi interval menjadi beberapa segmen kecil, kemudian menghitung luas masing-masing segmen dan menjumlahkannya semakin banyak pembagian atau subinterval semakin mendekati hasil integral sebenarnya. Yang berikutnya yaitu konsep dasar interval. Interval A dan B dibagi menjadi N, subinterval dengan lebar, yaitu rumusnya delta X sama dengan B kurang A dibagi N. Kemudian dihitung dengan jumlah luas, itu terbagi menjadi 3, yaitu Riemann-Curie dengan rumus integral dari A sampai B, f dari x dx kira-kira sama dengan sigma dari i sama dengan 0 sampai n minus 1 f dari x sub i kali delta x. Yang kedua yaitu Riemann kanan dengan rumus integral dari a sampai b fx dx kira-kira sama dengan sigma dari i sama dengan 1 sampai n f dari x sub i kali delta x. Yang ketiga yaitu Riemann tengah dengan rumus integral dari a sampai b fx dx kira-kira sama dengan sigma dari i sampai dengan 0 sampai n minus 1 f dari x sub i ditambah x sub i tambah 1 dibagi 2 kali delta x. Berikut kelebihan dan kekurangan Riemann. Yang pertama, kelebihan. Konsep paling dasar dan mudah dipahami, cocok untuk pendekatan cepat dan bisa diterapkan untuk fungsi apapun. Yang berikut adalah kekurangan. Akurasi rendah jika n kecil dan butuh banyak pembagian untuk hasil mendekati akurat. Yang berikut aturan Simpson. Satu, pengertian. Aturan Simpson adalah metode integral numerik yang menggunakan pendekatan kurva parabola pada setiap dua subinterval, lebih akurat dibandingkan Riemann atau trapesium. Aturan Simpson hanya bisa digunakan jika jumlah subintervalnya n genap. Yang berikut rumus Simpson. Jika interval AB dibagi menjadi n, subinterval n menjadi genap. Berikut adalah rumus Simpson. Integral dari A sampai B dihampiri dengan delta X per 3 dikalikan jumlah fx ditambah 4 kali jumlah nilai fungsi pada indeks ganjil ditambah 2 kali jumlah nilai fungsi pada indeks genap lalu ditambah fxn. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan Riemann. Hitunglah integral dari 0 sampai 2 dari x kuadrat ditambah 1 dx. Delta x sama dengan 2 dikurang 0 per 4 sama dengan 0,5. Titik x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,5, x2 sama dengan 1, x3 sama dengan 1,5. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Hitungannya F0 sama dengan 1, F0,5 sama dengan 1,25, F1 sama dengan 2, F1,5 sama dengan 3,25. Integral dari 0 sampai 2 sama dengan kira-kira 0,5 dikali 1 tambah 1,25 ditambah 2 ditambah 3,25 sama dengan 0,5 dikali 7,5 sama dengan 3,75. Nilai sebenarnya adalah
X pangkat 3 per 2 ditambah X dari 0 sampai 2 sama dengan 8 per 3 tambah 2 sama dengan 4,6 berulang. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan contoh aturan Simpson. Hitunglah integral 0 sampai 2 dari x kuadrat tambah 1 dx delta x sama dengan 0,5. Nilai fungsinya fx0 sama dengan f0 sama dengan 1, fx1 sama dengan f0,5 sama dengan 1,25, fx2 sama dengan f1 sama dengan 2, fx3 sama dengan f1,5 sama dengan 3,25, fx4 sama dengan f2 sama dengan 5. Penerapan rumus Simpsonnya yaitu integral 0 sampai dengan 2 kira-kira sama dengan 0,5 per 3 kali 1 tambah 4 kali 1,25 tambah 3,25 tambah 2 kali 2 tambah 5 sama dengan 0,5 per 3 kali 1 tambah 4 kali 4,5 tambah 4 tambah 5 sama dengan 0,5 per 3 kali 1 tambah 18 tambah 4 tambah 5 sama dengan 0,3 sama dengan 0,5 kali sama dengan 0,5 per 3 kali 28 sama dengan 14 per 3, jadi dibulatkan menjadi 4,66. Kesimpulan, integral numerik digunakan untuk menghampiri nilai integral ketika sulit dihitung secara analitik. Metode Riemann menggunakan pembagian interval menjadi kotak. Yang pertama, kiri memakai titik kiri, yang kedua, kanan memakai titik kanan, dan yang ketiga, tengah memakai titik tengah dan paling akurat di antara ketiganya. Semakin banyak interval, hasil semakin mendekati nilai asli. Metode Simpson 1/3 menggunakan pendekatan parabola sehingga jauh lebih akurat dibanding Riemann meski intervalnya sedikit. Simpson membutuhkan jumlah subinterval genap dan sangat efektif untuk fungsi yang halus.